Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah di pembelajaran tematik hari ini. Kita masuk ke pembelajaran 2 tema 4 subtema yang pertama. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, mulai dari lagu bertangga nada mayor dan minor, kemudian ada ciri-ciri pantun, serta membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan. Ini adalah 3 pokok bahasan pada pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai dari lagu bertangga nada. Ciri dari tangga nada mayor diantaranya adalah bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, mempunyai pola interval 1-1,5, 1-1-1,5. Sedangkan untuk ciri tangga nada minor yaitu kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, serta mempunyai pola interval 1,5, 1-1,5, 1-1. Untuk tangga nada mayor, lagunya misal, contohnya adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Sedangkan untuk lagu bertangga nada minor, contohnya ada Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Kalau pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengetahui pengertian, tujuan, dan maksud dari pantun, maka hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pantun. Pantun memiliki saja ABAB, satu bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, serta terdiri dari sampiran dan isi. Ini adalah keempat ciri pantun. Pantun terdiri atas 2 bagian yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sampiran. Sampiran ini merupakan kata-kata 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua tentu kalian sudah tahu, yaitu isi. Isi ini merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat. Jenis pantun berdasarkan siklus usia itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pantun kanak-kanak, yaitu pantun yang berisi tentang sukacita. Ini contohnya, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang bawa oleh-oleh. Yang kedua adalah pantun muda, yang berisi tentang perkembangan atau cinta kasih anak muda. Ini contohnya, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah, wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Terakhir adalah pantun tua. Ini berisi tentang nasihat. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Ini adalah ketiga jenis pantun berdasarkan siklus usia. Tugas hari ini adalah setelah kamu mempelajari tentang pantun di pembelajaran sebelumnya dan hari ini, berdasarkan siklus usia, kalian sudah tahu terbagi menjadi 3 bagian, 3 jenis, yaitu kanak-kanak, muda, dan pantun tua. Sekarang coba buatkan pantun berdasarkan siklus usia. 1 pantun anak-anak, 1 pantun muda, dan 1 pantun tua di buku tulis kalian. Baik, kita lanjutkan untuk bahasan selanjutnya, yaitu sistem peredaran darah avertebrata. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu avertebrata? Ya, avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Sistem peredaran darahnya adalah terbuka, yaitu darah dialirkan tidak melalui pembuluh darah tetapi langsung ke rongga tubuh. Yaitu contohnya pada hewan moluska dan arthropoda. Moluska adalah hewan yang lunak, arthropoda adalah hewan yang berbuku-buku. Kemudian avertebrata juga ada yang memiliki sistem peredaran darah tertutup, yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ini seperti manusia. Contohnya adalah cacing.
Peredaran darah pada vertebrata ini meliputi yang pertama adalah sistem peredaran darah pada Pisces, ini adalah sejenis ikan. Kemudian sistem peredaran darah pada amfibi, ini adalah hewan yang hidup di dua alam. Kemudian sistem peredaran darah pada hewan reptil, yaitu hewan yang melata. Dan sistem peredaran darah pada aves, ini adalah peredaran darah pada hewan vertebrata. Sistem peredaran darah lebih kompleks daripada avertebrata. Pusat peredaran darah vertebrata adalah jantung, seperti pada manusia. Kita mulai dari sistem peredaran darah Pisces atau ikan. Perhatikan, ini adalah sistem peredaran darah ikan. Dari gambar terlihat bahwa proses peredaran darahnya dimulai dari darah dipompa oleh jantung, tepatnya pada ventricle. Kemudian darah mengalir menuju insang, yaitu tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida lewat dinding kapiler. Kapiler insang membawa darah kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Kedua adalah sistem peredaran darah amfibi. Ini contohnya adalah katak. Dari berbagai jaringan dan organ tubuh, darah yang mengandung sedikit oksigen atau O2 akan menuju sinus venosus dan dilanjutkan ke atrium kanan. Kemudian darah dialirkan menuju ventricle. Setelah itu darah mengalir menuju arteri pulmonalis, akhirnya darah masuk ke paru-paru. Karbon dioksida atau CO2 dalam darah pada paru-paru dilepaskan, sedangkan oksigen O2 diikat oleh darah. Selanjutnya adalah peredaran darah pada reptil. Ini contohnya adalah kura-kura. Pembuluh darah yang ada di paru-paru di mana sebelumnya membawa darah dari bilik kanan yang membawa CO2 dari seluruh tubuh. Pada saat masuk ke paru-paru, darah yang mengandung kadar CO2 itu akan dibuang dan seketika juga CO2 akan berganti dengan O2 yang berguna bagi tubuh reptil. Lalu, darah yang mengandung oksigen tersebut akan masuk ke jantung menuju ke serambi kiri. Selanjutnya ini adalah peredaran darah pada aves atau burung. Dimulai saat darah yang memiliki kandungan karbon dioksida ini dialirkan dari seluruh tubuh menuju ke jantung, tepatnya pada atrium dexter ke ventricle dexter. Darah yang ada di ventricle dexter selanjutnya disebarkan menuju paru-paru. Nah, darah dengan kandungan oksigen dari paru-paru menjadi sistem pernafasan pada hewan yang akan dialirkan menuju atrium siniter, menuju vertical siniter, untuk selanjutnya diedarkan menuju aorta. Itu adalah sistem peredaran darah pada vertebrata. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.